Pagi-pagi udah dikejar macet, notifikasi pekerjaan, sampai dengan drama transportasi. Hidup kita tuh udah hektik banget ya Besti Bulog. Tapi kadang yang paling penting justru hal yang paling kecil, yaitu suapan pertama di pagi hari yang bikin mood kita terbentuk, energi kita mulai terbuka, sampai hidup kita bisa lebih terarah. Hai Besti Bulog, selamat datang di Biris di Food Stories bersama saya Chandra Ardiansa. Kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana banget, tapi ternyata punya efek besar buat tubuh kita, yaitu sarapan. Banyak dari kita masih mikir sarapan itu yang penting keisi, mau itu makanannya gorengan, mie instan, ataupun lontong sayur, juga dengan minuman lainnya yang mengandung gula seperti kopi manis ataupun teh manis, serta minuman ataupun makanan instan lainnya yang kita pikir ya sudah, yang penting terisi. Tapi gizinya juga belum tentu terisi. Pilihan kecil itu mungkin bisa ngaruh banget ke energi, fokus, sampai kesehatan jangka panjang. Dan karena kita butuh insight yang benar-benar terpercaya, hari ini aku ditemani seorang ahli gizi yang bakal bantu kita memahami sarapan dari sisi ilmu gizi dengan cara mempraktekannya di kehidupan nyata. Langsung saja bersama Mbak Diajeng Anjalna. Halo, apa kabar Mbak? Halo, alhamdulillah sehat Kak. Luar biasa ya, pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana gizi itu sangat penting untuk kita sendiri ya, dan juga kesehatan jangka panjang pastinya, gitu ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Biris episode kali ini. Gimana kabarnya hari ini dan kesibukannya apa, boleh tahu Mbak? Alhamdulillah kabar hari ini baik, dan untuk kesibukan sehari saat ini sibuk untuk konsultasi gizi ya pastinya, karena menuju 2026 ini biasanya banyak banget nih yang punya resolusi sehat tahun depan, mau turun berat badan, mau lebih sehat dan lain-lain. Luar biasa. Tentunya Besti Bulog ya, Mbak Diajeng juga, aku mau tanya nih dari yang dasar terlebih dahulu, dari sisi ilmu gizi. Seberapa penting sebenarnya sarapan itu? Apa yang terjadi di tubuh kita kalau melewatkan sarapan atau asal pilih menu? Contohnya saya sendiri sih mungkin ya udah sarapan yang penting hari ini gorengan ini deh, yang penting terisi gitu, yang penting ada energi untuk hari ini. Menurut Mbak Ajeng sendiri gimana? Oke baik, jadi bicara soal sarapan, dibilang penting itu penting banget, karena sarapan itu ibarat tombol start tubuh kita ya sebelum kita tuh memulai hari. Ketika kita mulai dari malam hari sebelum tidur kan kita udah mengosongkan perut. Terus kita tidur kurang lebih itu kan 8-12 jam perut kita kosong. Nah sebelum memulai aktivitas memang baiknya kita sarapan terlebih dahulu untuk itu tadi, mengembalikan energi kita. Karena kalau misalnya kita skip sarapan, itu yang diambil tuh cadangan energi kita. Nah ketika cadangan energi yang diambil itu yang menimbulkan kita efeknya jadi lemas, letih, lesu, dan sulit konsentrasi. Apalagi otak kita butuh energi untuk tentunya untuk berpikir dan berkonsentrasi gitu sih. Jadi sebenarnya emang sarapan itu penting ya Besti Bulog. Penting banget Besti Bulog. Tapi kalau dari sisi menunya gimana nih? Okay. Kalau untuk sarapan pagi tuh baiknya yang seperti apa sih? Oke, jadi untuk sarapan pagi itu dianjurkan sesuai dengan isi piringku ya, gizi seimbang. Jadi di isi piringku itu lengkap nih, ada karbohidrat, ada protein, lalu seratnya itu dari buah dan sayur. Isi piringku itu kita bagi ya, pertama tuh piring kita bagi dua, lalu sepertiganya itu berisi lauk, lalu sepertiga lainnya itu berisi buah. Dan 2/3 itu isinya nasi, dan 2/3 lainnya itu isinya sayuran. Kalau misalnya komposisinya lengkap seperti itu bagus, karena tubuh kita tuh butuh semuanya gitu, butuh zat gizi mikro maupun makro. Jadi kalau misalnya kita sarapan ya baiknya memang lengkap gitu. Dan biasanya kembali lagi ya disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Mungkin masih belum banyak nih yang terbiasa porsinya tuh lengkap, lalu makanannya juga mungkin lengkap. Nah tapi bisa dimulai secara perlahan-lahan untuk bisa menuju ke gizi seimbang tersebut. Oh gitu, berarti secara karbohidratnya juga ada, secara sayur-mayurnya atau seratnya juga Betul. Sudah ada gitu, dan proteinnya juga terlengkapin seperti itu ya. Berarti untuk Besti Bulog sarapannya itu ya sudah pasti harus nasi, sayur, buah juga tuh bagus. Tapi gimana nih kalau kebanyakan Besti Bulog ini sarapannya dengan seperti lontong sayur, gorengan gitu-gitu kan, mungkin yang banyak mengandung lemak, ya mungkin secara seratnya juga nggak ada gitu, itu gimana? Oke, jadi sebenarnya itu makanan yang
gampang kita temui ya, apalagi kalau misalnya sarapan nasi uduk, lontong sayur itu udah menjadi kebiasaan orang Indonesia sarapan makanan tersebut. Nah sebenarnya itu boleh aja kok kita konsumsi asal nggak setiap hari. Kenapa sih nggak dianjurkan setiap hari? Karena tadi kakak udah mention juga itu rendah serat, lalu juga tinggi lemak, tinggi kalori. Jadi kalau misalnya terus-terusan kita konsumsi, kita rendah serat itu tadi, tinggi kalorinya, tinggi lemaknya, itu bisa meningkatkan resiko kolesterolnya naik, lemak darahnya juga naik gitu. Jadi memang kalau efek jangka panjangnya itu berbahaya untuk tubuh. Makanya kita boleh kok sesekali melipir deh makan nasi uduk gitu ya. Terus lontong sayur boleh banget, gorengan juga masih boleh. Karena sebenarnya lemak itu juga memang dibutuhkan oleh tubuh kita, cuman tidak dalam porsi yang besar seperti itu Kak. Oke, berarti dari sisi gizinya juga sudah kita perhatikan bahwa kesehatan jangka panjang itu perlu diperhatikan ya. Walaupun kita belum ada indikasi kolesterol ataupun penyakit lainnya, kan tapi kita lebih baiknya mencegah dari dini ya. Maka dari itu setiap sarapan untuk menunya alangkah baiknya karbohidrat, sayur mayur yang mengandung serat seperti itu ya. Begitupun juga protein ya yang ada proteinnya agar secara jangka panjang kesehatan kita tetap terjaga. Iya betul, dan biasanya kan kalau misalnya kita sarapan nasi uduk ya kan, nah nasi uduk itu kan nggak cuma nasi aja, biasanya ada tambahan mie gorengnya atau bihun goreng tambah kerupuk. Nah itu udah bukan double karbo lagi, triple karbo tuh. Misalnya kita nasi uduk, nasinya, mie, sama bihun tadi. Terus biasanya mungkin proteinnya ada ya, telur atau tahu tempe bacem. Nah sebenarnya itu bagus, cuman kalau misalnya itu porsinya nggak kita atur, itu justru ya balik lagi tadi, kita jadinya tuh cepet craving. Karena misalnya pagi-pagi kita makannya tuh terlalu berat, terus gula darah kita naik, turunnya juga cepet tuh. Makanya mungkin di siang hari kita jadi ngerasa pengen ngemil lagi, kayak gitu. Gitu ya, jadi porsinya juga sudah terukur juga ya. Kalau misalnya di pagi-pagi sudah sangat berat, ya nanti siangnya juga makin mau makan berat lagi ya, juga mempengaruhi dengan energi kita seperti itu ya. Bagaimana menurut ahli gizi juga, kalau kebanyakan nih seluruh Besti Bulog nih yang maunya yang instan-instan ya, mie instan seperti itu. Begitupun juga minuman kopi instan gitu-gitu ya. Itu gimana tuh? Oke, sebenarnya untuk minuman instan, makanan instan itu memang salah satu kelebihannya itu kan mempermudah kita yang mungkin buru-buru kerja atau mungkin ada deadline dan lain-lain. Sebenarnya itu sangat membantu, tapi kembali lagi diperhatikan kalau misalnya dikonsumsi jangka panjang itu nggak baik untuk tubuh, karena kan makanan instan itu kita sebutnya UPV juga ya, mengandung pengawet. Kalau misalnya terlalu banyak kita konsumsi makanan yang mengandung pengawet, ke organ tubuh kita juga tidak baik gitu. Makanya sebenarnya diusahakan kita itu konsumsinya tuh real food. Dan sebenarnya real food ini gampang banget ya Kak ditemukan. Kayak misalnya ya kita makan nasi, terus kita karbonya ya misalnya nasi atau mungkin umbi-umbian, itu kan sebenarnya mudah banget ditemukan. Terus juga protein mungkin ya kita yang simpel-simpel aja, misalnya telur atau mungkin ayam gitu. Sayuran juga boleh yang simpel-simpel aja gitu. Jadi usahakan kita makanannya itu real food. Yang instan boleh sesekali. Kembali lagi sebenarnya kalau misalnya kita makan, kadang juga kita tuh suka merasa bersalah ya. Misalnya hari ini aku makan makanan instan atau makan nasi uduk dengan porsi banyak, habis itu rasanya tuh bersalah banget nih, besok maunya puasa deh gitu. Yang kayak gitu tuh jadi membuat kita tuh takut terhadap makanan. Padahal sebenarnya kalau kita mengaturnya tuh dengan seimbang, kita imbangin, itu aman aja kok. Aman aja. Iya memang ini berbicara tentang nasi uduk atau makanan instan ya. Realitanya di kota besar seperti Jakarta, menu sarapan umum seperti gorengan, lontong sayur, nasi uduk masih ya mudah kita dapat gitu. Dan itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap itu tadi, indikasi kolesterol, gula darah, ataupun energi harian kita? Iya, itu sebenarnya kalau dibilang resikonya, kalau setiap hari kita konsumsinya kayak gitu terus, itu beresiko sih Kak. Jadi kalau misalnya kita mau makan nasi uduk, mungkin boleh nih seminggu itu cukup 1-2 kali aja, itu masih aman. Selebihnya kita makan makanan yang tadi sesuai dengan gizi seimbang. Contoh sarapan saat itu kan sebenarnya simpel ya, contoh misalnya nasi sama telur orak-arik sama tumis sayur seperti itu, atau mungkin kita bisa juga omelet sayur, itu kan udah lengkap juga. Atau bisa juga opsi lainnya mashed potato, terus kita tambahin telur rebus, nah itu juga udah sehat seperti itu. Jadi banyak banget opsi pilihan sarapan yang sehat dan juga simple, satset, tapi tetap sehat gitu. Nah sekarang lagi banyak-banyaknya tren sarapan sehat seperti oatmeal, overnight oats, atau smoothie bowls ya, dengan menu kukusan. Dari sudut pandang ahli gizi sendiri, apa saja komponen yang penting seharusnya ada di sarapan ideal?
Oke, jadi emang sekarang lagi viral ya tuh biasanya ada jajanan kukusan pagi-pagi. Betul. Nah sebenarnya itu bagus ya, tandanya masyarakat di kota ini sudah mulai aware nih terhadap sarapan sehat. Nah sebenarnya untuk komposisinya itu sendiri, kalau kita bicara soal kukusan, terus oat tadi, itu sebenarnya kan salah satu sumbernya tuh karbohidrat ya. Nah cuman itu tadi karbohidrat itu nggak hanya dari umbi kukus aja atau oat aja, kita bisa yang paling mudah orang Indonesia dan sering banget kita dengar kalau nggak makan nasi itu sama dengan nggak makan ya. Betul. Sebenarnya itu nasi juga termasuk sumber karbohidrat, sumber energi yang baik gitu. Jadi idealnya tadi kalau misalnya kita mau sarapan kayak smoothies, kukusan itu oke aja kok, karena kan itu udah membuat tubuh kita tuh berenergi dan udah ada makanan yang masuk nih gitu. Dan ya yang lebih bagus lagi tadi kalau misalnya dilengkapi dengan ada proteinnya, ada buah dan sayurnya seperti itu. Jadi itu sih idealnya itu sesuai dengan isi piringku tadi gitu. Dan tentunya gizinya seimbang ya, terus porsinya juga seimbang. Itu semua bisa sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita jangka panjang gitu. Oke Mbak Ajeng, tadi sudah membahas masalah karbohidrat. Saya punya satu produk yang sangat memenuhi untuk karbohidrat ya, untuk Besti Bulog juga, supaya sarapan paginya karbohidratnya juga terpenuhi, yaitu beras Bfood Setra Ramos. Ini dia berasnya, bisa dilihat. Ini sangat dari kemasan juga sangat bagus ya untuk nutrisi Besti Bulog. Karbohidratnya juga pasti sangat terpenuhi untuk sarapan pagi. Jadi Besti Bulog pas banget ya, yang butuh sarapan pagi ataupun butuh beras bisa langsung beli beras Bfood Setra Ramos ini sendiri. Keren banget. Ini untuk Mbak Ajengnya, silakan. Oke, terima kasih Mas. Baik Mbak Ajeng, sebagai penutup, aku mau dong Mbak Ajeng kasih saran ataupun pesan kepada seluruh Besti Bulog. Apa perubahan kecil yang paling recommended untuk memperbaiki pola sarapan mulai besok pagi? Mungkin aku juga nih, mulai besok pagi akan memperbaiki itu. Oke, jadi Besti Bulog untuk kita memperbaiki cara dan juga pola makan kita terutama pada sarapan ya di pagi hari, itu pertama kuncinya adalah gizi seimbang. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang belum bisa sesuai dengan gizi seimbang, bisa kok pelan-pelan. Mungkin bisa kita pertama tambahin buah nih pagi-pagi gitu supaya dapat seratnya. Lalu bisa mungkin yang tadinya karbo aja fokusnya kita tambahkan proteinnya gitu. Dan tadi sudah disebutkan juga ya, salah satu karbohidrat itu yang simple dan juga mudah ditemukan, nasi itu bisa juga untuk kita konsumsi sebagai sarapan gitu. Dan jangan lupa porsinya ini perlu kita atur supaya apa? Supaya kita nggak terlalu kenyang, supaya lonjakan gula darahnya juga tidak terlalu cepat seperti itu. Dan kalau misalnya kita sarapannya itu udah sesuai, sudah benar, nah biasanya nggak akan lagi tuh muncul craving-craving mau ngemil manis gitu. Jadinya pastinya juga akan berdampak untuk hari-harinya seperti itu. Seperti itu. Baik, untuk Besti Bulog mungkin saya juga sendiri bakal nyetok banyak-banyak nih buah karbohidrat ya. Karbohidratnya pasti dari beras Bfood Setra Ramos tadi, itu bakalan saya stok banyak juga untuk sarapan paginya pasti Mbak Ajeng untuk memenuhi energi. Kadang memang kalau misalnya saya sudah sarapan tuh moodnya makan beda gitu. Iya. Karena energinya ya Kak ya, Energinya, energi. Iya, kalau belum sarapan tuh kita energinya habis kayak lesu gitu ya. Yang malamnya memang kita susah tidur ya kan tadinya. Kelihatan banget di pagi hari. Maka dari itu pekerjaan kita pasti kurang produktif pastinya. Menarik banget Besti Bulog pembahasan kita kesempatan kali ini. Ternyata untuk mulai hidup sehat itu nggak harus ribet ataupun mahal. Cukup dimulai dari suapan pertama di pagi hari. Terima kasih Mbak Ajeng sudah berbagi ilmu dan hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk Besti Bulog yang sudah dengerin Biris Bfood Stories di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Bfood Stories. See you! See you!